Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi kembali 0,4%, close di 8.508. Dan hari ini investor asing juga masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 912 miliar, namun di all market mencapai 1 triliun rupiah. Dan hari ini ternyata IHSG turun sendirian guys ya, di saat bursa saham Asia lainnya mengalami kenaikan alias hijau, efek dari kabar The Fed. Nah, jadi katalis The Fed ya kurang lebih memang bisa mempengaruhi gerak saham. Tapi kalau misalkan terjadi anomali seperti ini, ya mau dikata apa guys ya, jadi kita harus bersabar menunggu. Karena memang IHSG itu kemarin sudah naik beberapa kali mencetak rekor all time high barunya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang IHSG-nya untuk beberapa hari ke belakang ataupun nanti ya di minggu depan awal Desember ternyata terkoreksi turun, sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena kemarin kan sudah naik tinggi, guys. Jadi untuk teman-teman terutama yang mungkin sedang mengincar saham murah, nah ini bisa menjadi salah satu opsi yang baik ya untuk entry buy. Terutama untuk teman-teman yang mungkin, mau aji mumpung nih di saham-saham yang rutin bagi dividen. Karena ketika saham yang berdividen itu turun, ya itu adalah kesempatan bagus untuk buy ya, jauh hari sebelum pembagian dividen di tahun 2026 nanti. Oke, jadi untuk kurs rupiah hari ini sedikit melemah 0,14% di Rp16.659 per 1 US dollar. Jadi langsung saja guys, kita akan coba lihat untuk big banks-nya terlebih dahulu. Nanti kita akan analisa juga 5 saham lainnya yang menarik untuk di hari ini. Dan tentunya bisa untuk menjadi daftar pantauan teman-teman untuk di hari Senin depan di awal Desember, akhir tahun 2025 ini guys ya. Kita akan menjelang 2026 nih. Jadi BBRI semakin murah ya dan kita sudah bahas juga sejak dia itu jebol support guys, jebol moving average. Nah, jadi kita harus menentukan dulu nih apakah BBRI-nya itu downtrend atau tidak. Ya biasanya downtrend diawali dengan breakdown ya, breakdown di moving average lalu dibarengi dengan adanya distribusi dan ketika distribusinya berlanjut ya tinggal kita cari level supportnya. Support pertama kemarin untuk entry buy 1 di sekitar 3.800 sampai di 3.790. Lalu untuk entry buy kedua di 3.650. Tapi kalau misal teman-teman hari ini mungkin sudah buy di 3.700, ya anggaplah itu buy 1 gitu ya. Buy 1 nanti buy 2-nya bisa tunggu di sekitar 3.600-an. Jadi untuk membeli saham big banks, usahakan itu bertahap saja guys, karena kita belum bisa memastikan nih, kapan BBRI-nya ini akan rebound. Tapi biasanya akan diawali dengan yang pertama, distribusinya mereda gitu ya, atau menipis, ya tidak sebesar distribusi di hari-hari sebelumnya ketika anjlok. Lalu dia mulai sideways. Nanti harga sahamnya akan mulai sideways, distribusinya mulai menurun. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk teman-teman beli sedikit lebih banyak gitu ya, dibandingkan dengan cicil ketika turun. Karena kalau misalkan turun, teman-teman sudah beli terlalu banyak, nanti averaging down-nya malah lebih berat lagi, guys. Nah, untuk BBRI, distribusi hari ini masih dari asing. Retail terus mencicil, YPCCXL, PDMGXC sebagai top buyer, dan lagi-lagi asingnya jualan. Kita coba lihat guys, sebesar apa asing jualan hari ini untuk saham BBRI. Jadi BBRI ternyata di net sell lagi 587 miliar, so ini lebih besar dibandingkan kemarin ya, hari Kamisnya di 300 miliaran. Jadi bisa kita asumsikan BBRI ini memang lebih cepat ya untuk penurunannya dibandingkan dengan big banks lain yang kita lihat turunnya belum sedalam BBRI. Jadi ya saat ini menarik sih menurut saya adalah BBRI-nya nih yang menarik untuk dipantau dan juga dicicil buy. Tapi kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan investasi tentunya di tangan masing-masing. Nah, jadi bisa diasumsikan untuk BBRI masih ada potensi besar untuk kembali turun. Sehingga teman-teman yang averaging down harus bersabar dan tetap ya stay di strateginya masing-masing. Sedangkan untuk BMRI atau Bank Mandiri hari ini hanya terkoreksi 0,6% di Rp4.830 per saham dan bahkan hari ini malah ada akumulasi nih dari asing. YU BBBKKZRX hari ini terpantau membeli alias buy.
Jadi hanya Bank Mandiri sepertinya ya yang diakumulasi asing meskipun hari ini juga sebenarnya merah atau terkoreksi 0,6%. Hari ini net buy-nya di 134 miliar guys. Wah lumayan sebenarnya. Tapi ya karena 3 big banks lainnya di net sell, otomatis asumsi kita untuk big banks ini berpotensi turun semuanya. Meskipun Bank Mandiri hari ini net buy ya. Jadi BBNI hari ini koreksi 2% di Rp4.260 per saham, mendekati zona moving average ya di sekitar 4.200-an. Jadi kalau misalnya nanti jebol di bawah 4.200, nah baru teman-teman bisa coba mencari supportnya. Untuk support awal bisa di 4.000-an, itu pun kalau sampai ya. Tapi kalau tidak sampai 4.100, 4.200 pun tidak masalah guys. Nah kalau misal tiba-tiba ada bounce back ya. Jadi untuk BBNI hari ini pun distribusi. Kita lihat dari AKZP hari ini sebagai top seller. So, untuk BBNI guys, hari ini BBNI-nya ini ada net sell 46,1 miliar. Semakin besar ya dibandingkan dengan net sell kemarin. Lalu ada BBCA yang hari ini juga terkoreksi turun 0,6% di Rp8.275 per saham. Dan ini di support awal guys, meskipun belum breakdown di bawah MA50. Tapi memang ketika dia sempat breakout ya di atas MA150-nya, di sini pun dia ada breakdown kembali dan sideways sekitar MA150. Jadi ketika turun menyentuh support, nah teman-teman tinggal di apa ya, ditentukan saja nih mau averaging down di mana. Kalau bagusnya sih di bawah 8.000 ya, nanti kita lihatlah. Karena hari ini pun memang distribusinya itu masih besar guys. Dari ZPRX UBK hari ini net sell lagi. Sebenarnya untuk Desember akhir tahun, ini sebenarnya menjadi peluang yang sangat bagus, terutama untuk teman-teman yang incar dividen. Mungkin besok kita akan coba bahas ya, untuk teman-teman yang belum paham nih, apakah lebih baik kita itu ambil dividen atau tidak, dan strategi untuk membeli saham menjelang dividen atau jauh hari sebelum dividen. Ya ini waktunya ketika IHSG-nya terkoreksi dan harga saham turun. Jadi nanti kita akan bahas guys. Juga mungkin beberapa contoh saham yang pertama rutin bagi dividen. Kira-kira saham mana aja nih yang rutin bagi dividen tapi dia sedang turun. Ya masih di harga bawahnya. Seperti itu. Jadi untuk BBC hari ini net sell di 155 miliar. Mirip-mirip lah angkanya seperti kemarin. Sehingga jujur li masih ada peluang untuk Big Banks ini kembali turun. Overall big banks ya, BBCA, BBNI, dan Bank Mandiri meskipun hari ini Bank Mandirinya ada normal akumulasi. Tapi karena hari ini BBRI-nya dibuang asing cukup besar. Jadi masih ada peluang nih untuk big banks lebih murah lagi. Sehingga siapkan cash ya, kita mungkin akan mendapatkan diskon akhir tahun. Kita lanjut ke saham CBDK. Wah, ternyata hari ini CBDK-nya naik lagi, bahkan melesat 12%, close di Rp7.825 per saham. Kemarin kita bahas CBDK, ketika kemarin CBDK-nya itu naik 5,2%. Sebenarnya kita sudah bahas CBDK itu ketika ada akumulasi guys ya. Di sini kita bahas, di sini juga kita sempat bahas juga nih tanda-tanda reversalnya terlihat adanya akumulasi. Ya kalau misal teman-teman ikut trend following pasti cuan juga guys. Alhamdulillah buat teman-teman yang hari ini ataupun kemarin mungkin sudah take profit dan juga cuan. So buat yang masih hold ini adalah saham yang bagus sebenarnya. Jadi silahkan teman-teman lanjut hold ya. Untuk CBDK-nya ada small distribution untuk hari ini terutama dari LG, YP, dan juga XL. Sedangkan asingnya terpantau borong, bahkan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari Jumat ini. Ada ZPMG, AK, dan juga BK sebagai top buyer di saham CBDK. Jadi untuk CBDK hari ini net buy-nya lebih besar bahkan 140 miliar. Dan tadi saya katakan juga menjadi saham paling banyak diakumulasi asing. So, untuk CBDK ini akumulasinya besar sehingga masih sangat bagus untuk teman-teman hold kalau misalkan memang yang diamond hand gitu ya. Yang trend following, swing biasanya ada pakem tersendiri nih untuk kriteria saham mana nih yang masih layak di hold, saham mana yang harus di take profit. Nah, itu pasti teman-teman punya strategi dan pakem tersendiri. Kalau misal CBDK, oh ini prospeknya masih bagus, berarti kan masih layak untuk di hold. Kita coba intip paniknya, guys. Nah, sebenarnya fase sideways yang terjadi di pani ini juga sempat kita lihat di CBDK.
Ya, tapi karena kasusnya agak berbeda nih, jadi mungkin paninya menyusul, pasti menyusul, tapi kita belum tahu kapan, gitu ya. Yang jelas kita pantau terus akumulasinya. Hari ini Pani naik tipis 1,2% saja di 14 ribuan. Jangan lupa ya, Pani ini sempat naik ke 20 ribuan, guys. Jadi upside-nya masih tersedia gitu ya, masih banyak lah. So, untuk Pani hari ini cukup netral, namun kita lihat asingnya masuk, ada ODAKYU sebagai top buyer, retail jualan mungkin pindah ke CBDK ya hari ini. Either itu untuk trend following ataupun mungkin untuk ini ya, untuk trading saja. Ya tergantung ya, tergantung dari tipikal orangnya masing-masing. Namun ternyata Pani hari ini di net buy asing sebesar 15,6 miliar. Nah, sebenarnya saya lebih suka guys, memantau saham-saham akumulasi seperti ini. Ketika sideways saya beranikan untuk, buy low gitu ya, di support yang minornya saja. Tapi ketika turun dalam itu sebisa mungkin dihindari guys, lebih baik kita pantau dulu gitu ya. Kecuali mungkin big banks yang mana kita tahu pasti suatu hari nanti akan, bounce back lagi, jadi untuk buy on weakness tidak masalah. Sedangkan untuk saham-saham lainnya ya kita lebih senang yang cukup stabil di support ataupun di mulai sideways ya di support, ataupun dia sideways di, fase uptrend. Nah baru kita incar ketika ada akumulasi yang, besar gitu. Next, kita coba lihat ada INKP. Ya, teman-teman juga mungkin tahu ya, sudah beberapa kali kita bahas INKP. Pokoknya ketika terpantau ada akumulasi pasti masuk guys ke radar kita. Di tanggal 12 November, nah ini juga sempat kita bahas, ya tanda reversalnya sudah terlihat, akumulasinya bagus. Lalu tanggal 25 November juga kita bahas guys, meskipun kenaikannya baru 3% karena ada akumulasi yang oke, ya jadi kita bahas ya, ini sudah dua sinyal sebenarnya. Dan teman-teman yang trend following di NKP hari ini cuan karena naik 9,3% di level Rp8.775 per saham. Jadi congratulations ya untuk teman-teman yang cuan di saham-saham akumulasi. Kita lihat guys, hari ini ternyata INKP-nya ada net buy asing bahkan lebih besar di 64 miliar. Teman-teman bisa cek ya, minggu ini dan akhir minggu kemarin itu akumulasinya mulai terlihat bagus kembali. So, untuk saham sideways yang diakumulasi jangan diremehkan guys, karena bisa kapanpun tiba-tiba melesat naik. Begitupun juga dengan Tekim. Nah, Tekim juga biasanya mengekor gitu guys terhadap INKP. Untuk Tekimnya ada kenaikan 5,5% hari ini di Rp7.575 per saham. Dan kita lihat ada normal akumulasi juga dari investor asing. Ada YP, CCAK, dan juga BK. Kita cek ya untuk saham Tekim. Hari ini Tekimnya ada net buy asing di 5,3 miliar. Persentasenya kenaikan 5,5%. Jadi untuk Tekim INKP ya sepaket lah ya. Jadi kalau misal teman-teman cuan di Tekim ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata cuannya dua-duanya ya berarti lebih bagus lagi. Lalu hari ini ada saham Pegas juga yang mengalami kenaikan 3,7%, close di Rp1.805 per saham. Kita lihat akumulasinya masih rutin, guys. Jadi untuk trend following ya seharusnya sih kemarin ya, kemarin-kemarin ketika sideways. Ingat guys, saham sideways ketika diakumulasi itu artinya market maker-nya lagi ngumpulin barang. Jadi untuk Pegas akumulasinya cukup besar terutama dari CCPDKZ AK ya dan asing lainnya. So, kita cek untuk Pegas hari ini. Ternyata Pegasnya ini ada net buy lagi 11,5 miliar. Sebenarnya kemarin juga net buy ya 11,5 M juga. Tapi kemarin memang belum dinaikkan, masih sideways saja, bahkan koreksi 0,8 persenan seperti itu. Oke guys, jadi di minggu ini mungkin kita akan tampung juga pertanyaan teman-teman terkait saham yang ingin dibahas, tapi kita akan utamakan saham yang menarik gitu ya. Jadi misal teman-teman request nih ada 5 saham yang menurut kita menarik, misalkan ada 3. Nah, yang tiganya itu akan kita bahas guys. Dan juga ya kita akan bahas juga terkait dengan strategi menjelang dividen gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.